Teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya, dengan Janto Siringun. Teman-teman, kali ini kita akan bahas seksama, yaitu dengan judul kenakalan remaja. Teman-teman, kita membahas kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Buat kamu yang belum mengerti, buat kamu yang belum tahu, buat apa? Apakah arti remaja? Ya, apa arti remaja itu? Apa itu remaja? Remaja adalah waktu manusia berumur belas tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, ya. Tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju ke kedewasaan. Siapa itu remaja, teman-teman? Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Kenakalan remaja adalah karno atau ilmuwan sosiologi. Kenakalan remaja merupakan gejala sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian atau sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Jenis-jenis kenakalan remaja adalah yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Ya, orang mungkin waktu-waktu saat muda, waktu saat remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah penyimpangan seks atau seks bebas. Teman-teman, kalau orang memang hidup dengan narkoba, maka tidak menyimpang atau tidak jauh dari seks atau seks bebas. Lalu habis itu, yang ketiga adalah tidak jauh dari pornografi atau porno aksi, ya. Lalu yang berikut adalah tawuran atau kebutan di jalan balapan liar, teman-teman. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medis atau ilegal, melanggar hukum terhadap barang haram yang dinamakan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia. Pemakaian atau penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan kebiasaan merokok. Ya, umur masih kecil sudah melakukan merokok atau sudah asap rokok. Diatur dalam UUD atau nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UUD nomor 5 tahun 1997 psikotropika atau UUD nomor 36 tahun 2009 kesehatan. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja, bahkan yang telah berupa tangga pun sering melakukan dengan orang yang bukan pasangannya. Bagaimana bisa terjadi seks bebas? Pornografi diatur UUD nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, foto atau tulisan dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai kesucian. Larangan dan pembatasan pasal
4 ayat yang ayat 1, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak atau mengandangkan, menyebarluaskan, menyiarkan, menyimpor atau mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Pengaturan pornografi dalam pasal 3 UUD nomor 44 tahun 2008 disebutkan bahwa pengetahuan pornografi bertujuan mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Lalu memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Ketentuan pidana atau UUD tahun 2008 pasal 29 sampai dengan 41 adalah pasal 29, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menganggarkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menewan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah. Wow. Pasal 31, setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah. Tawuran perkelahian. Ada fenomena menarik di Indonesia bila sebelum 1998 yang tawuran adalah anak-anak SMA, maka sejak 1998 hingga sekarang yang tawurannya adalah para mahasiswa. Ketiga anak-anak sama tawuran dikatakan karena mereka belum dewasa, maka bila yang tawuran adalah manusia atau mahasiswa, tentulah karena sudah kehilangan kedewasaannya. Contoh kasus, Bogor Kompaskom, Kepolisian Resor Bogor Kota Selasa 22 bulan 10 2013 menangkap dan menahan 2 siswa SMK JKTB dan 1 siswa SMK Jatek. Mereka terlibat dalam penganiayaan dan hampir menewaskan Hendro Pertama Putra, 15 siswa SMK Pegeri 2. 3 tersangka yang ditahan itu adalah 18 dan Asra dan 17 siswa SMK JKTB Bogor dan 16 siswa SMK Jatek Bogor. Mereka dituduh menganiaya Hendro yang tidak bisa melarikan diri saat rombongan siswa JKTB dan Jatek tawuran dengan rombongan siswa Pegeri di Jalan Embong Bogor tentang Kota Bogor. Jadi teman-teman, kesimpulan atau suatu hal yang kita perhatikan adalah jangan ditiru. Anak-anak muda sekarang jangan ditiru apa yang mereka melakukan di dalam kehidupan sebagai anak-anak muda. Jangan tiru.
Inilah contoh-contoh foto dari sejak cantik sampai dengan kena narkotika atau kena virus atau kena apa itu, asal dia kecantikannya akan rusak. Kenapa? Karena kecantikan bukan selamanya cantik. Kegantengan bukan selamanya akan ganteng. Kecantikan adalah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita memelihara kecantikan kita, kegantengan kita. Tapi kalau kita tidak menjaga dengan ketulusan dengan hati kita, maka semua akan sia-sia. Tawuran bisa terjadi karena hal-hal remaja yang diperbesar oleh pihak lawan dengan membalasnya, entah itu memakai menghina, memukul, dan sebagai berikut. Nah, karena dilakukan banyak orang, maka dinamai tawuran. Tawuran yang terjadi antara pelajar dikarenakan ingin menunjukkan jati diri mereka, ingin lebih dikenal dengan sebutan berani, keren, dan solider. Bagaimana mengatasi tawuran, teman-teman? Kita harus memiliki kecakapan berpikir dulu, belajar mengenali dan menemukan informasi, mengolahnya dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Dibutuhkan kesabaran. Jangan terpancing emosi, kabur aja dan enggak usah ikut-ikutan. Belajar balapan liar atau trik atau teriakan. Ini adalah contoh-contoh foto. Slip, goy, tarik, mang. Tarik, mang, bro. Begitu. Jangan ditiru, teman-teman. Ya, kalau tidak ada tujuan, tidak ada harapan, jangan ikut-ikutan. Penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah faktor internal, pencarian identitas diri, kontrol diri yang lemah, lebih sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku yang baik dan tidak baik untuk dapat diterima di masyarakat yang berkaibat atau akan terseret pada perilaku nakal. Faktor eksternal adalah perceraian orang tua atau keluarga atau tidak harmonis, pendidikan yang salah di dalam keluarga, dimanjakan atau sebaliknya dengan kekerasan, tidak dibekali dengan pendidikan, agama, salah pergaulan, memilih teman, komunitas, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, informasi global, media massa, internet, TV, film, video, games, dan lain-lain. Inilah yang mereka hidup. Hal-hal yang biasa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah orang tua harus dapat menjadi figur yang baik bagi anaknya. Orang tua harus menjadi peran utama untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Yang kedua, seringnya komunikasi di dalam lingkungan keluarga. Harus ada komunikasi, harus namanya ada komunikasi di dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah penanaman ilmu agama yang kuat. Teman-teman, penanaman ilmu agama yang kuat. Yang berikutnya adalah pilihlah teman yang baik. Teman-teman, kalau pilih teman yang baik, maka semua akan baik-baik. Teman-teman, kalau pilih teman-teman yang kurang bagus, kurang baik, maka semua akan kurang baik. Perlunya motivasi dari keluarga, guru, dosen, teman untuk melakukan hal-hal yang positif. Menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Mungkin teman-teman terima kasih sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk
mengikuti atau ikut terus dengan program ini supaya kita semua diberkati dan semua untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.